Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini Abah akan memberikan bimbingan dan juga keilmuan masih terkait dengan pelaksanaan haji dan umrah. Di sini Abah akan menjelaskan mengenai syarat sahnya tawaf di Baitullah, baik itu pada saat Bapak Ibu tawafnya itu tawaf haji, tawaf untuk umrah maupun juga tawaf sunnah. Ada 11 syarat agar tawafnya itu betul-betul diterima dan tentunya sesuai dengan syariat. Mengenai syarat sah tawaf ini merupakan amalan yang harus dikerjakan ketika tawaf di Baitullah. Nah, tidak boleh ditinggalkan. Barang siapa yang meninggalkan salah satu saja dari syarat sahnya tawaf, maka tawafnya itu tidak sah. Apa saja syarat sah tawaf? Yang pertama yaitu niat tawaf di dalam hati, niatnya karena Allah. Jadi niat tawaf itu Bapak Ibu adanya di dalam hati, tidak ada ucapan tertentu. Jadi silahkan niatkan di dalam hati, niatnya karena Allah, karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Itu ya. Itu yang pertama, niat karena Allah. Kemudian yang kedua, harus suci dari najis, baik itu badannya maupun juga pakaiannya. Jadi harus betul-betul suci. Yang ketiga, harus suci dari hadas kecil, ya, seperti kencing, berak, dan juga kentut. Maksudnya di sini adalah tawaf harus dalam keadaan mempunyai wudhu. Barang siapa yang batal wudhunya ketika dia sedang melaksanakan tawaf di Baitullah, maka dia wajib berwudhu lagi. Kemudian melanjutkan tawafnya, ya, sampai putaran yang terakhir. Maksudnya adalah umpamanya seseorang itu baru dapat 5 putaran, kemudian dia batal, maka dia wajib berwudu. Maksudnya batal karena kentut umpamanya, berarti dia harus berwudu kembali, kemudian menambah kekurangannya. Kalau sudah dapat 5, maka tambah 2 lagi. Abah dari mana muternya itu? Lokasinya kan saya lupa. Pada saat batalnya itu lupa di mana. Nah, berarti silahkan dimulai dari awal. Awal pada saat sejajar dengan Hajar Aswad. Kan sudah dapat 5. Berarti 2 lagi. Ya. Awalkan lagi. Maksudnya awal itu maksudnya luruskan dengan Hajar Aswad. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian berjalan sampai 2 putaran. Berarti selesai. Itu caranya. Ya, seperti itu. Kemudian syarat sahnya tawaf di Baitullah yang keempat, suci dari hadas besar. Maksudnya tidak dalam keadaan junub, tidak dalam keadaan haid bagi wanita, dan juga tidak nifas. Ini khusus bagi wanita. Itu seperti itu ya. Selanjutnya yang kelima, orang yang tawaf di Baitullah itu harus menutup auratnya. Hukumnya wajib. Wajib menutup aurat. Yang keenam, tawaf di Baitullah itu berada di dalam Masjidil Haram. Tidak boleh tawafnya di luar Masjidil Haram. Adapun umpamanya seseorang itu kok tidak bisa tawaf di pelataran Ka'bah, boleh ya di Masjidil Haram, maksudnya di lantai 1, lantai 2. Yang penting tadi masih di dalam Masjidil Haram, tidak boleh di luar Masjidil Haram. Selanjutnya yang ketujuh, pada saat seseorang tawaf di Baitullah, maka dia harus memulai tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan juga berakhir di Hajar Aswad. Jadi orang yang tawaf itu memulainya sejajar dengan Hajar Aswad. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian terus mengelilingi Baitullah. Kalau sudah dapat 1 putaran, kemudian karena tidak bisa mengusap, maka cukup isyarah saja
Bismillahi wallahu akbar, sejajarkan lurus dengan Hajar Aswad. Itu dapat 1 putaran terus sampai 7 kali putaran. Itu ya, seperti itu. Berakhir di mana tadi? Di Hajar Aswad. Yang ke-8, ya. Baitullah atau Ka'bah itu berada di sebelah kiri orang yang sedang tawaf di Baitullah. Jadi posisinya itu Ka'bah ada di sebelah kiri. Selanjutnya yang ke-9, orang yang tawaf di Baitullah itu prakteknya adalah dia berjalan di luar bangunan Ka'bah, termasuk dia tidak boleh masuk ke Hijr Ismail. Sebab Hijr Ismail ini termasuk ya bangunan Ka'bah. Jadi dia berjalan mengelilingi Baitullah dan Hijr Ismail. Nah, seperti itu maksudnya, ya. Itu yang ke-9. Selanjutnya yang ke-10. Ya, orang yang tawaf di Baitullah itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Prakteknya, barang siapa yang ragu-ragu dalam jumlah putaran tawaf yang sudah dia kerjakan, maksudnya dia sudah melaksanakan berapa, tapi dia ragu-ragu, ya, maka dia supaya menganggap bilangan yang kecil, lalu dia menambah kekurangannya. Maksudnya, prakteknya kalau dia lupa, sudah berapa ya? 5 atau 6. Berarti ambil yang terkecil, hitungannya yang 5. Kemudian, laksanakan yang 2 supaya jadi 7. Itu maksudnya. Ya, jadi dicontohkan, kalau dia ragu-ragu antara 4 dan 5, maka dia supaya menganggap 4 lah dia yang sudah dikerjakan. Itu seperti itu ya. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-11, yaitu mualah. Nah, mualah artinya tidak memisahkan antara putaran 1 dengan putaran berikutnya dengan pekerjaan selain tawaf dalam waktu yang lama tanpa udzur. Jika ada udzur atau halangan, misalnya ya seperti sholat wajib berjamaah, buang hajat, ya, istirahat sejenak karena sakit atau capek, maka dia diperbolehkan memisahkan antara putaran-putaran tawaf dan putaran yang sudah dikerjakan tetap masih dihitung. Contoh, pada saat seseorang itu tawaf, baru dapat 5 putaran, kemudian terdengar adzan. Ya, terdengar adzan untuk sholat berjamaah, maka diperbolehkan berhenti sejenak untuk melaksanakan sholat wajib berjamaah dulu. Kemudian nanti setelah itu silahkan dilanjutkan untuk ya, menyelesaikan kekurangannya. Contoh, karena sudah dapat 5, maka dia kurang 2. Atau karena mungkin dia batal, ya kentut, dia sedang tawaf, baru dapat 6, sisa 1 kentut, maka boleh dia berhenti, kemudian dia pergi menuju ke tempat berwudu, kemudian kembali lagi untuk melaksanakan kekurangannya. Nah, begitu juga kalau Bapak Ibu umpamanya kecapean, diperbolehkan berhenti sejenak, ya, sebentar, kemudian nanti bisa dilanjutkan. Kalau sudah merasa nyaman, enakan, dilanjutkan lagi. Nah, itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu adalah dia itu ya memisahkan waktu tawafnya itu adalah dengan cara yang tidak syariat. Contoh, misalnya dia sudah mendapatkan 5, karena dia ngantuk, pulang dulu ke hotel, tidur dulu, kemudian balik lagi untuk melaksanakan kekurangannya. Itu tidak sesuai. Itu ya. Makanya di sini ya syarat sahnya tawaf adalah mualah. Ya, artinya tidak memisahkan antara putaran 1 dengan putaran berikutnya dengan pekerjaan selain tawaf dalam waktu yang lama tanpa ada udzur. Tapi kalau ada udzur masih diperbolehkan. Ya. Nah, itu mengenai mualah, ya, itu yang ke-11 syarat sahnya tawaf. Kenapa Abah sampaikan ya ada 11 syarat sah tawaf ini? Supaya Bapak Ibu memahami
Bagaimana caranya agar ibadah umrohnya, ibadah hajinya itu betul-betul sempurna sesuai dengan syariat. Begitu juga mengenai tawaf di Baitullah, harus tahu apa saja syaratnya agar sah dan diterima ibadah umrohnya, ibadah hajinya. Sebab apa? Sebab yang namanya tawaf itu ada yang namanya tawaf haji, ada yang namanya tawaf umroh, ada juga yang namanya tawaf sunnah. Itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.